Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran terkait dengan menyusun atau menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah melalui pembelajaran daring poin-poin peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong grafik dengan sumbu X dan memotong sumbu Y dengan benar. Kedua, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak dengan benar. Yang ketiga adalah menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 titik sembarang dengan benar. Langkah untuk menyusun atau menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama, jika diberikan tadi titik potong sumbu X, yaitu X1, dan X2, maka bisa kita menggunakan rumus Y sama dengan Fx sama dengan A kali X kurang X1 dikali dalam kurung X kurang X2. Nah, untuk menentukan nilai A, bisa kita cari melalui suatu titik sebarang yang dilewati oleh grafik. Langkah yang kedua adalah jika diberikan titik puncak yaitu XP, YP, maka fungsi kuadratnya bisa ditentukan dengan menggunakan rumus Fx sama dengan A kali dalam kurung X kurang SP balas kurung pangkat 2 ditambah dengan YP. Dan langkah yang ketiga adalah jika diberikan 3 titik sembarang, maka untuk menentukan fungsi kuadratnya kita gunakan persamaan Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat tambah Bx tambah C dengan A tidak sama dengan 0. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lihat bagian yang pertama, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong grafik dengan sumbu X dan memotong sumbu Y. Jadi kata kuncinya memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong X di 1,0 dan 4,0 serta memotong sumbu Y di titik 0, -4. Alternatif penyelesaiannya kita gunakan rumus tadi yang pertama, yaitu Fx sama dengan A kali dalam kurung S kurang S1 kali dalam kurung S kurang S2. Karena memotong sumbu X di titik 1,0 dan 4,0, maka fungsinya menjadi Y sama dengan A kali X kurang 1. X1-nya diganti dengan 1. Kemudian di sini X dikurangi 4. Artinya X2-nya ini kita ganti dengan 4. Kemudian selanjutnya, melalui titik 0, -4. Berarti nilai X-nya sama dengan 0 dan nilai Y-nya sama dengan -4. Sehingga diperoleh nilai A. Y sama dengan A kali X kurang 1 kali X kurang 4. Nah, setelah itu kita substitusi nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 4, -4. Sehingga diperoleh -4 sama dengan A kali X-nya 0 kurang 1 kali 0 kurang 4. Sehingga diperoleh -4 sama dengan A kali 0 kurang 1 -1, 0 kurang 4 -4. Sehingga hasilnya -4A sama dengan 4A. -1 kali -4 hasilnya +4 dikali A. Dari sini diperoleh nilai A sama dengan -1. Selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk nilai A sama dengan -1, S1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 4, disubstitusi ke persamaan Y sama dengan A kali X kurang S1 kali X kurang S2, maka diperoleh fungsi kuadrat. A-nya -1 kali X kurang 1 kali X kurang 4 sama dengan -1, selesaikan dalam kurung X kuadrat ini kali X kali X, X kuadrat, X kali -4,
5x, negatif 1 kali x, negatif 1x, negatif 1 kali 4, ini tipe 4, hasilnya positif 4. Kemudian disederhanakan, ini negatif 4x dengan negatif x, itu dijumlahkan menjadi negatif 5x. Setelah itu, negatif 1 dikali ke dalam, negatif 1 kali x kuadrat, hasilnya negatif x kuadrat. Negatif 1 kali negatif 5, hasilnya positif. Negatif 1 kali positif 4, hasilnya negatif 4. Sehingga diperoleh fungsi kuadrat x sama dengan negatif x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong grafik dengan sumbu x dan titik puncak. Jadi titik potong grafiknya dengan sumbu x dan titik puncaknya 1, negatif 4. Nah, alternatif penyelesaiannya kita gunakan rumus tadi yang kedua. Y sama dengan fx sama dengan a kali x kurang p pangkat 2 ditambah dengan yp. Dari titik puncak 1, min 4 diperoleh xp-nya sama dengan 1, yp-nya sama dengan negatif 4. Kemudian titik potong sumbu x, min 1, negatif 1, 0, berarti x-nya sama dengan negatif 1, y-nya sama dengan 0. Setelah itu dimasukkan ke rumus, diperolehlah nilai a. Y-nya diganti dengan 0. Tadi Y-nya 0 diganti. A kali X-nya diganti negatif 1. Negatif 1. Kurang XP-nya 1. Pangkat 2. Tambah YP-nya negatif 4. Setelah itu disederhanakan. Ini 0 sama dengan A. Ini negatif 1 dikurangi negatif 1. Jadinya negatif 2 pangkat 2 dikurangi 4. Nah, selanjutnya negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4 menjadi 4A dikurangi 4 sehingga diperoleh 4A sama dengan 4 atau A sama dengan 4 dibagi 4 berarti A sama dengan 1. Diperoleh A sama dengan 1. Selanjutnya untuk A sama dengan 1, SP sama dengan 1, YP sama dengan negatif 4 diperolehlah fungsi kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan. Fungsi X-nya sama dengan A-nya 1. Kali X kurang 1 pangkat 2 ditambah dalam kurun negatif 4. Sehingga diperoleh 1 X kurang 1 pangkat 2 dikurang 4. Nah, X dikurangi 1 pangkat 2 ini dikuadratkan menjadi X kuadrat kurang 2 kali X kali 1 menjadi 2X. 1 ini 1 pangkat 2 menjadi 1 kurang 4. Nah, disederhanakan menjadi ini dikali masuk ya. 1 kali X, X kuadrat. 1 dikali 2, 2X. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 4, negatif 4. Sehingga diperoleh fungsi kuadrat X kuadrat tambah 2X dikurangi 3. 1 dikurang 4 itu sama dengan negatif 3. Jadi fungsi kuadrat yang diminta adalah X kuadrat tambah 2X dikurangi dengan 3. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 titik koordinat. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5. Cara yang ketiga, tadi kita gunakan rumus umum bentuk kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Dari sini kita dapatkan kalau titik 1, negatif 1 bisa ditulis fungsi negatif 1 sama dengan negatif 1. Kemudian 0,4 ditulis fungsi 0 sama dengan 4. Titik 1,5 boleh ditulis F1 sama dengan 5. Setelah itu kita ganti semua X-nya.
Nah, di dalam rumus ini tadi semua X-nya kita ganti menjadi A kali X-nya menjadi 0, tambah B kali 0, tambah C, sehingga hasilnya diperoleh C. Ini 0, hasilnya sama dengan C sama dengan 4. Nah, berarti nilai C-nya sudah ada. Nah, sekarang kita cari nilai A dengan nilai B-nya. Untuk fungsi negatif 1 sama dengan 1. A-nya sama dengan, ganti X-nya sama dengan 1. Negatif 1 pangkat 2 ditambah B kali negatif 1 ditambah 4 sama dengan negatif 1. Nah, dari sini diperoleh A kali 1, A, B kali negatif 1, negatif B ditambah 4. Ya, sama dengan negatif 1. Kenapa ditambah 4? Ini tadi C-nya 4. Ya, nah, C-nya 4. Dari sini diperoleh A kurang B sama dengan negatif 1, dipindah ini kurang 4. Berarti A kurang B sama dengan negatif 5. Dapatlah persamaan. Nah, kita dapat persamaan pertama. Selanjutnya, fungsi 1 titik yang ketiga, fungsi 1 sama dengan 5. Maka diperoleh A kali 1 pangkat 2 ditambah B kali 1 ditambah 4 sama dengan 5. A tambah B tambah 4 sama dengan 5, diperoleh A tambah B sama dengan 5 dikurang 4, berarti A tambah B sama dengan 1. Dapatlah persamaan kedua. Nah, untuk mencari A dan B-nya kita gunakan menjumlahkan persamaan 1 dan 2 tadi. Persamaan 1 ini A kurang B sama dengan negatif 5. Persamaan kedua A tambah B sama dengan 1. Kalau ini dijumlahkan, maka diperoleh di jumlah ini A tambah A 2A. Di jumlah ini negatif B ditambah negatif B ditambah B hasilnya 0. Nah, negatif 5 tambah 4 sama dengan negatif 4. Sehingga diperoleh 2A sama dengan negatif 4. A sama dengan negatif 4 dibagi 2. Nah, diperoleh A sama dengan negatif 2. Jadi A-nya sama dengan negatif 2, C-nya tadi sama dengan 4. Sekarang B-nya berapa? Untuk mencari nilai B, kita ambil A sama dengan 2, disubstitusi ke persamaan kedua, maka diperoleh A tambah B sama dengan 1, A-nya 2, negatif 2 ditambah B sama dengan 1, B sama dengan 1 ditambah 2, sehingga diperoleh B sama dengan 3. Nah, sudah ada A-nya negatif 2, B-nya 3, C-nya 4. Maka fungsi kuadrat yang dicari itu sama dengan A-nya diganti negatif 2, negatif 2 X kuadrat, B-nya diganti dengan 3, dan C-nya diganti dengan 4. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian, bagaimana cara menyusun fungsi kuadrat apabila diketahui tadi titik potong sumbu X dan sumbu Y, ketahui titik potong sumbu X dengan titik puncak, dan yang ketiga melalui 3 titik yang sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.